Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pertemuan 5. Kelompok 4 ini beranggotakan saya sendiri, Dina Karlina, selanjutnya ada teman-teman saya. Saya Nita Anggraini Santika. Saya Manuel Rosmada Bambang. Saya Siti Winiko Dwi Apriyani. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Udah muncul kan PDF-nya? Yang pertama itu kan ada contoh kasus dari Grand Text berencana meluncurkan produk baru botol air ramah lingkungan pada tahun 2024. Departemen penjualan memproduksi 15.000 unit, akan terjual dengan harga 25 per unitnya. Namun ada dua skenario yang perlu dipertimbangkan. Jadi perhitungannya yaitu yang pertama ada sales budget. Unit salesnya yaitu 15.000 per unit. Selling price-nya itu 25 per unit. Sales revenue-nya 15.000 yang ini dikali dengan 25 unit sama dengan 375.000. Yang kedua ada skenario 1, 5%. New volume-nya itu 15.000, dari sini dikali dengan 1,05 sampai dengan 15.750 per unitnya. New sales-nya itu hasil ini 15.750 dikali dengan yang ini 25 per unit sama dengan 393.750.000. Impact-nya itu peningkatan pendapatan sebesar 18.750. Skenario yang kedua yaitu 10%. New price-nya 25 dikali dengan 0,9 sama dengan 22,5. Salesnya 15.000 dikali dengan 22,5 sama dengan 337.500. Impact-nya itu penurunan pendapatan sebesar 37.500. Detailnya itu jika harga turun 10%, Grand Text harus menyelesaikan struktur biaya agar laba tetap terjaga. Langkah yang dapat dilakukannya, yang pertama menurunkan biaya produksi, misalnya bahan baku ramah lingkungan yang lebih efisiensi. Yang kedua, efisiensi tenaga kerja dan distribusi. Yang ketiga, mengurangi biaya pemasaran tradisional dan beralih ke strategi digital yang lebih murah. Yang keempat dan yang terakhir, strategi ini akan menjaga margin laba tanpa menurunkan kualitas produknya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait case 2, di mana case 2 ini akan memanage overhead cost dari blueprint. Di nomor 1 ini kita akan menghitung overhead budgetnya dulu. Untuk fix sebelumnya kita harus menghitung fixed overhead-nya yaitu 500, dan variable overhead-nya ini $4 dikali 100.000 sama dengan 400.000 dolar. Dan lalu untuk total overhead-nya ini dari 500 yang fixed overhead ditambah 400.000 sama dengan 900.000 dolar. Untuk perhitungan 10% reduction in production-nya itu adalah kita harus menghitung new volumenya terlebih dahulu, itu dengan cara 100.000 unit dikali 0,9 unit sama dengan 90 unit. Nah, untuk variable overhead sendiri, perhitungannya $4 dikali 90.000 yang sama dengan 360. Lalu untuk total overhead-nya sendiri yaitu 5.000 unit dikali 360 unit, yaitu yang dari variable overhead tadi, sama dengan 860. Nah, tentunya akan ada impact, yaitu cara kita tahu impact-nya tersebut berapa dengan cara total overhead. Kita mencari tahu total overhead turunnya, yaitu rumusnya 900.000 dikurangi 860 sama dengan 40.000 dolar. Nah, selanjutnya kita akan mencari tentang managing overhead ini, managing overhead ketika produksinya declines. Yang pertama ini harus
mengoptimalisasikan mesin dan tenaga kerja untuk handle early time. Yang kedua ini harus adanya outsourcing sebagian untuk para pekerja yang tidak produktif lagi. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya listrik, maintenance ataupun lembur para pekerja di perusahaan tersebut. Dan kita akan yang keempat ini decline question, di mana decline question ini akan ada jika bahan bakunya itu naik 15%, Blueprint dapat bisa menerapkan ISO manufaktur, yaitu yang pertama ini menghilangkan pemborosan seperti waktu tunggu atau overproduction. Yang kedua ini meningkatkan efisiensi aliran produksi, dan yang ketiga ini melatih para pekerja agar mereka bisa lebih fleksibel. Menggunakan prinsip Lean ini, perusahaan bisa ditekankan tanpa menurunkan kualitas ataupun mutu produk perusahaan. Baik, di sini selanjutnya ada studi kasus 3. Kasusnya itu Fashion Glow sedang merencanakan kampanye pemasarannya untuk tahun 2024. Perusahaan berencana mengalokasikan $100.000 untuk pemasaran daring dan $50.000 untuk media tradisional. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa anggaran untuk pemasaran daring memungkinkan perlu ditingkatkan sebesar 20% karena meningkatnya biaya iklan digital. Pertanyaannya ini yang pertama, berapa total anggaran pemasaran untuk tahun 2024 berdasarkan alokasi awal? Itu totalnya kita dapat dari penjumlahan budget online marketing sebesar $100.000, budget tradisional media sebesar $50.000, yang kita jumlahkan itu hasilnya sebesar $150.000. Yang selanjutnya nomor 2 itu ada bagaimana peningkatan biaya pemasaran daring sebesar 20% mempengaruhi total anggaran. Nah, di sini kita dapat online marketing baru itu sama dengan budget dari online marketing sebesar $100.000, itu kita kalikan dengan 1,2, jadi hasilnya $120.000. Itu merupakan online marketing yang baru. Selanjutnya kita mencari total budget yang baru. Itu caranya kita menambahkan $120.000 ditambah dengan budget tradisional media, yaitu $50.000, hasilnya sebesar $170.000. Peningkatan total budget ini sebesar $20.000. Nah, yang ketiga ada strategi apa yang dapat diadopsi perusahaan optimalkan biaya pemasarannya. Yang pertama itu ada fokus pada platform digital yang paling efektif. Yang kedua ada menggunakan influencer dengan komitmen tinggi tapi biayanya rendah. Nah, yang tiga ini ada analisis data untuk menargetkan pasar yang tepat. Nah, pertanyaan keempat itu ada bagaimana Fashion Glow dapat mengevaluasi efektivitas saluran pemasarannya untuk menentukan alokasi dana tambahan. Metrik apa saja yang perlu dipertimbangkan? Nah, di sini metrik yang harus dipertimbangkan yaitu ada yang pertama ada on investment setiap kanal, yang kedua ada cost per click atau CPC, ada juga conversion rate dan customer acquisition CAC. Nah, metode evaluasinya itu ada A per B, A per B testing untuk kampanye yang berbeda, terus ada attribution, modeling untuk memahami, ada case 4. Case 4 ini studi kasusnya yaitu Style Page
memperkirakan akan membutuhkan 50.000 jam kerja untuk memenuhi target produksinya pada tahun 2024. Upah rata-rata adalah $20 per jam, namun perusahaan sedang mempertimbangkan untuk menerapkan otomatisasi yang dapat mengurangi jam kerja sebesar 10%, meskipun membutuhkan investasi awal sebesar $50.000. Yani, berapakah anggaran biaya tenaga kerja untuk tahun 2024 berdasarkan perkiraan saat ini? Nah, kita cari labor cost-nya itu dengan cara mengalikan jumlah jam kerja dengan upah per jamnya, yaitu 50.000 jam dikali $20.000, jadi hasilnya itu $1.000.000. Nah, yang kedua itu ada apa dampak investasi otomatisasi dibenarkan, faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan. Nah, dari yang 10% tadi itu, kita cari jam kerja barunya sama dengan 50.000 jam dikali 0,9 sama dengan 45.000 jam. Itu untuk jam kerja baru. Nah, untuk biaya barunya kita cari dengan mengalikan jam kerja baru dengan upah rata-rata per jam. 45.000 dikali $20, hasilnya itu $900.000. Nah, di sini ada penurunan biaya tenaga kerja sebesar $100.000. Selanjutnya di sini ada pertanyaan nomor 3. Apakah investasi otomatisasi yang tadi nomor 2 itu pertanyaan apa dampak pengurangan jam kerja sebesar 10% terhadap biaya tenaga kerja. Nah, itu tadi udah saya jawab. Sekarang nomor 3 ini, apa investasi otomatisasi dibenarkan? Faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan? Nah, otomatisasi butuh investasi awal sebesar $50.000, tapi bisa menghemat sebesar $100.000 per tahun. Nah, otomatisasi ini layak secara finansial, namun perlu mempertimbangkan yang pertama itu ada dampak sosial terhadap karyawan, yang kedua ada biaya perawatan mesin, yang ketiga ada potensi peningkatan efisiensi jangka panjang, dan yang terakhir ada dampak pada kualitas produk. Nah, selanjutnya ada pertanyaan keempat ini, jika otomatisasi mengurangi jam kerja, bagaimana Steltech dapat menangani pemindahan karyawan dan apa saja dampak potensial terhadap produktivitas tenaga kerja. Di sini untuk menangani pengurangan tenaga kerja akibat otomatisasi, yang pertama itu ada pelatihan ulang pekerja agar bisa mengoperasikan mesin baru. Yang kedua ada penempatan ulang ke bagian lain. Yang ketiga ada komunikasi terbuka agar moral tetap tinggi. Nah, pendekatan ini juga menjaga produktivitas dan loyalitas karyawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas kasus yang kelima, yaitu kasus Autotech yang merencanakan belanja modal besar untuk tahun 2024, termasuk pembelian mesin baru senilai $1 juta. Perusahaan ini memperkirakan investasi akan meningkat kapasitas produk sebesar 20%. Jadi pertanyaan yang akan didiskusikan yaitu yang pertama, apa manfaat yang diharapkan dari investasi modal dalam hal kapasitas produksi? Jadi kapasitas produksi akan naik sekitar 20%, yang artinya dapat menghasilkan lebih banyak produk tanpa menambah jam kerja atau biaya tetap yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi dengan teknologi yang baru. Pertanyaan yang kedua, apa saja resikonya jika penjualan tidak tumbuh seperti yang diharapkan? Jika penjualan tidak tumbuh seperti yang diharapkan, maka kapasitas produksi yang tidak terpakai
biaya tetap yang lebih tinggi tanpa pendapatan yang cukup, lalu adanya penurunan profitabilitas karena biaya depresiasi mesin baru. Selain itu juga adanya potensi penurunan nilai mesin jika tidak digunakan secara optimal, dan juga beban penyusutan dan bunga meningkat tanpa adanya pendapatan tambahan. Lalu pertanyaan yang ketiga, haruskah Autotech meneruskan belanja modalnya atau haruskah menunggu kapasitas pasar yang lebih besar? Sebaiknya Autotech melakukan riset pasar terlebih dahulu, dan setelah kita melakukan riset pasar, kita juga harus mempertimbangkan pembelian bertahap sebelum adanya investasi besar yang akan datang ke perusahaan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana Autotech harus melakukan analisis titik impas untuk menentukan pertumbuhan penjualan minimum yang diperlukan untuk membenarkan investasi ini. Jadi, kita akan menghitung pertumbuhan penjualan minimum agar investasi layak dengan cara tambahan laba sama dengan tambahan pendapatan dikurang tambahan daya tetap dan penyusutan. Jika tambahan laba menutupi biaya mesin sejumlah $1 juta, maka investasi bisa dilanjutkan. Break even dapat dihitung dengan membandingkan cash inflow tahunan versus capital cost untuk menentukan berapa persen kenaikan penjualan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu, kasus yang keenam yaitu mengenai kasus Home Comfort yang merencanakan anggaran tahun 2024 untuk 2 lini produk set furnitur dasar dan premium, yaitu perusahaan mengasumsikan akan menjual 10.000 set furnitur dasar dan 5.000 set furnitur premium dengan harga masing-masing $500 dan $1.000. Yaitu kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, berapakah total pendapatan berdasarkan asumsi anggaran dasar? Asumsi anggaran awal, yaitu dengan cara pendapatan basic set sama dengan 10.000 unit dikalikan $500 per unit, yaitu akan menghasilkan $5 juta. Lalu kita akan menghitung pendapatan premium set, yaitu dengan cara 5.000 unit dikalikan $1.000 per unit, yaitu akan menghasilkan $5 juta. Lalu pendapatan ini kita akan jumlahkan keduanya, yaitu dengan cara total pendapatan sama dengan $5 juta ditambah $5 juta sama dengan $10 juta. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana kenaikan biaya material sebesar 5% dan pengurangan permintaan sebesar 10% akan memengaruhi total anggaran? Jadi kita akan menghitung dulu new sales volumenya, yaitu dengan cara 10.000 ditambah 5.000 dikalikan dengan 0,9 akan menghasilkan 13.500 set. Nah, dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa pendapatan turun menjadi sekitar $9 juta, yaitu untuk estimasinya. Sementara biaya naik sekitar 5% sehingga margin labanya menurun. Lalu yang ketiga, rencana kontingensi apa yang dapat dikembangkan perusahaan untuk mengatasi ketidakpastian ini? Perusahaan harus memverifikasikan pemasukan bahan baku, lalu menyesuaikan harga jual sedikit untuk menutupi adanya kenaikan biaya ini. Setelah itu, perusahaan harus mengembangkan produk baru dengan margin yang lebih tinggi agar perusahaan dapat mengatasi ketidakpastian ini. Lalu pertanyaan yang keempat, apa peran analisis sensitivitas dalam membantu Home Comfort membuat keputusan penganggaran yang lebih tepat? Bagaimana perusahaan dapat menggunakan analisis untuk mengantisipasi fluktuasi pasar? Yaitu dengan cara mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh pada hasil keuangan. Lalu perusahaan harus memahami rentang hasil yang mungkin akan terjadi di masa yang mendatang. Setelah itu, perusahaan mengembangkan rencana darurat untuk skenario yang berbeda. Lalu, membuat keputusan yang lebih terinformasi dengan mempertimbangkan resiko dengan analisis ini.
Home comfort bisa membuat skenario optimis, realistis, dan pesimis untuk menghadapi fluktuasi pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan temuan 5 ini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.